Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi terkait bagaimana mensimulasikan karakteristik kurva fotovoltaik panel. Jadi, nanti kita akan menggambar karakteristik kurva fotovoltaik arus dan tegangan pada solar panel ini dengan menggunakan software Simulink atau MATLAB yang nanti kita ingin menggambar karakteristik berikut ini, di mana sumbu I adalah intensitas arus, kemudian sumbu X adalah untuk tegangan. Nah, bagaimana caranya untuk menggambar karakteristik arus dan tegangan berikut ini? Maka kita perlu eh, menentukan eh, rangkaian elektronik tersebut. Di sini ada beberapa komponen ya. Ini adalah solar cell, ini variabel resistor, ini adalah voltage sensor, ini current sensor, ini RAM, ini Simulink PS converter, ini grafiknya, ini produk, ini grafik, kemudian ini PS Simulink converter, ini adalah solver configuration, ini variabel resistor, dan ini adalah electrical reference. Kalau kita simpulkan, ini adalah komponennya adalah berikut ini yang dibutuhkan. Ini perlu dicatat dulu sehingga nanti tidak kesulitan ketika kita menggambar. Baik, setelah itu kita masuk ke Simulink. Ya, kita masuk ke Simulink. Kita masuk ke Simulink. Nah, setelah masuk Simulink yang di gambar kosong ini, kemudian kita klik library. Klik library, kemudian komponen-komponen yang sudah kita tulis tadi, ya, antara lain pertama adalah PS Simulink, kita enter, ini PS Simulink converter, kita klik kanan, add block, kemudian berikutnya adalah solar cell, ini klik kanan, add block, berikutnya adalah voltage sensor, ini sensor, ini kita klik di kanan, add block, kemudian berikutnya adalah current sensor, ini di kanan, add block, kemudian berikutnya adalah RAM, sama add block, kita pindah ke lembar kerja, kemudian solver, kita enter juga, solver configuration, kita klik kanan, add block, kemudian ada juga di sini adalah Simulink PS converter, kita klik juga, block, kemudian electrical reference, kanan, add block, kemudian berikutnya adalah graph, nanti kita sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu berikutnya adalah produk yang sumbu kayak tanda perkalian ini. Nah, jika semuanya sudah, maka langkah berikutnya adalah kita kembali ke lembar kerja tadi. Ya, kita kembali ke lembar kerja tadi. Nah, kemudian rangkaian-rangkaian ini berikutnya adalah kita susun sesuai dengan gambar yang telah kita
presentasikan di awal tadi. Nah, ini ada kita geser satu persatu karena numpuk. Ya, kita geser satu persatu. 6 ada ini voltage sensor, ada solar cell, ada yang belum masuk adalah PS konstan. Nah, kita klik lagi, kita panggil PS konstan. Ini kita kanan, block. Sudah, kita hapus library-nya. Nah, yang sudah kemudian kita sambungkan. Yang pertama adalah PS konstan. Nah, sudah. Kemudian setelah PS konstan sudah, kemudian antara voltage sensor dan current sensor ini kita sambungkan juga, yaitu antara arus ini dan masuk sini. Nah ini sudah masuk. Kemudian berikutnya adalah ini ada masih belum ada juga variabel resistor. Kita klik kembali. Variabel resistor. Ini kita klik kanan, add block. Sudah, kita kembali dengan mengclose. Ya, ini variabel resistor kita geser di bawahnya arus, kemudian kita klik kanan, kita putar clockwise. Ya, kemudian yang bawah ini kita sambung dengan yang plus ini. Nah, kemudian Simulink PS kita sambung, ya kita besarin. Yang PS ini kita sambung dengan variabel resistor. Nah ini. Kemudian RAM, ya, RAM ini kita sambung dengan Simulink PS, ya Simulink PS. Kemudian PS Simulink ini kita klik kanan, kita rotate flip box. Ini sudah sama dengan gambar yang kita rencanakan tadi. Kemudian ini kita sambung dengan current sensor. Ya, kita sambung dengan current sensor. Nah, selanjutnya dari electrical reference ini kita sambung. Yang pertama adalah perlu kita sambung, ya, sebentar kita geser ke bawah dulu biar enak. Ini kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah sini. Nah, sudah. Selanjutnya dari output voltage ini kita sambung. Nah, ini sambungkan dengan solar cell. Kemudian yang PS ini kita copy, kemudian kita paste, kita geser ke bawah, kita sambung. Kemudian variabel resistor ini kita sambung dengan ground. Ini. Ya, selanjutnya dari solver configuration kita sambung sini. Kemudian
dari sini disambung lagi. Sebentar kita hapus dulu biar enak. Kita sambung ke sini. Ini disambung, disambung sini. Ini kita sambung lagi. Set. Sudah kita sambung. Berikutnya dari case ini kita masukkan di, nah ini kita masukkan. Kemudian dari simuling ini kita masukkan sini. Sudah. Nah, produk kita geser ke atas. Kita tarik ke bawah. Ini kemudian kita sambungkan ke yang atas. Bingung. Ini sudah dari produk kita masukkan ke grafik. Ini sudah. Berikutnya dari grafik yang kedua kita sambung. Ini sudah. Dari lab sudah, mana? Sudah terhubung semua. Sudah terhubung semua. Sudah terhubung. Ada lagi yang belum terhubung. Nah ini dari solar cell ini kita tarik ke atas ini. Sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Ini kemudian kita ganti. Power konstannya kita ganti jadi 1000. Nah, sudah jadi 1000. Kemudian kita kasih nama dengan shift S solar cell. Solar cell. Ya, kita simpan. Klik. Nah, ya, sudah kita simpan rangkaian ini tadi. Ya, saya stop dulu. Ya, kita buka yang sudah gambar tadi. Tadi untuk kita running, ya, kita running. Sudah kita tahu eh, gambar atau karakteristik dari solar panel tersebut. Nah, kita running. Nah, cek grafiknya. Jalan grafiknya masih belum muncul. Di yang pertama grafik kedua ini kita ganti X min-nya 0, X max-nya 0,8, Y min-nya adalah 0, ini Y max-nya 4. Sudah, oke. Kemudian kita running kembali. Nah, yang satu sudah muncul grafiknya. Sekarang kita ubah grafik yang pertama. X min-nya 0, X max-nya kita buat 8, Y min-nya 0, Y max-nya 5. Oke. Kita running kembali. Ini masih belum muncul ya. Kita edit lagi. Nanti kita buat X aksisnya 1 ya. Kita buat X aksisnya 1 yang Y-nya 8 ya. Kita ganti lagi. Ini kita ganti X min-nya, X max-nya 1, Y min-nya 8 lah. Coba kita cek ya. Oke, kita running kembali.
muncul grafik yang kita inginkan, karakteristik kurva arus dan tegangan pada solar panel atau fotovoltaik. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.